Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen pada mata kuliah pengantar manajemen. Apa itu manajemen? Pernahkah kalian mengatur jadwal kuliah, membagi tugas kelompok, atau merencanakan sebuah kegiatan? Pasti pernah ya. Tanpa disadari, kalian sudah menerapkan manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Belajar manajemen itu bukan sekedar mengatur orang, kita juga belajar mengatur waktu, menyusun prioritas, mengambil keputusan, dan kadang belajar mengatur hati juga. Nah, apa yang dimaksud dengan manajemen? Mengapa setiap orang, termasuk mahasiswa, wajib mempelajarinya? Yuk kita pelajari konsep dasar manajemen pada pertemuan kali ini. Menurut George Terry, manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Contoh sederhananya adalah mengatur jadwal ujian atau tugas kelompok agar semua berjalan dengan baik. Mengapa harus belajar manajemen? Manajemen penting karena diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bekal memasuki dunia kerja, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, membantu menghadapi tantangan global, dan membentuk pola pikir yang lebih terstruktur. Pernahkah teman-teman bertanya-tanya, mengapa beberapa tim atau organisasi bisa mencapai target dengan begitu mulus, sementara yang lain terus berputar di tempat? Jawabannya bukan sekedar kerja keras, melainkan manajemen yang terarah. Di dunia bisnis, kita mengenal kerangka kerja emas yang disebut dengan POAK. Semuanya dimulai dari planning. Ini adalah otak dari sebuah organisasi. Di sini kita menetapkan tujuan yang jelas dan merancang strategi untuk mencapainya. Tanpa rencana, kita hanya sedang berharap, bukan bekerja. Perencanaan mengubah visi abstrak menjadi langkah-langkah konkret. Selanjutnya adalah organizing. Setelah tahu kemana arahnya, kita perlu mengatur sumber daya. Ini tentang menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, membagi tugas, dan memastikan setiap roda organisasi tahu fungsinya masing-masing. Tanpa pengorganisasian, rencana terbaik pun akan berantakan karena minimnya koordinasi. Lalu, actuating. Inilah saat rencana berubah menjadi aksi nyata. Fungsi ini adalah tentang kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi. Bagaimana pemimpin menggerakkan tim agar bekerja dengan semangat dan dedikasi penuh untuk mencapai tujuan bersama. Terakhir dan tak kalah penting adalah controlling. Kita tidak bisa memperbaiki apa yang tidak kita ukur. Pengawasan memastikan bahwa langkah yang diambil masih berada di jalur yang benar. Jika ada penyimpangan, kita segera melakukan koreksi. Inilah yang menjaga kualitas tetap terjaga hingga akhir. Lalu, apa yang dikelola dalam siklus POAK tersebut? Jawabannya adalah unsur 6M, yaitu modalitas atau alat manajemen yang saling terintegrasi. Manusia, sumber daya paling dinamis. Dalam studi organisasi, kita mengenalnya sebagai modal manusia, human capital. Keahlian, kompetensi, dan penempatan posisi yang tepat adalah kunci utama. Yang kedua adalah money atau uang, merupakan kapital atau anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai operasional. Manajemen keuangan yang efisien memastikan likuiditas dan keberlangsungan organisasi tetap terjaga. Ketiga, material atau bahan baku. Semua input fisik yang diperlukan dalam proses produksi, pengelolaan material berfokus pada kualitas standar dan efisiensi rantai pasok. Keempat, mesin atau teknologi. Sarana teknis atau teknologi yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi waktu, dan standarisasi output. Kelima adalah method, merupakan tata cara kerja atau standar operasional prosedur atau yang disebut dengan SOP, yang digunakan agar pelaksanaan tugas berjalan secara sistematis, efektif, dan efisien. Dan yang keenam adalah market atau pasar, tempat di mana produk, jasa, atau gagasan organisasi diserap. Memahami dinamika pasar dan perilaku konsumen adalah kunci agar output yang dihasilkan memiliki nilai guna. Dalam organisasi, terdapat beberapa tingkatan manajemen. Manajer puncak bertugas menentukan strategi, manajer menengah menerjemahkan strategi menjadi rencana kerja, manajer lini pertama mengawasi operasional, sedangkan staf melaksanakan pekerjaan sesuai arahan. Dari materi hari ini, kita belajar bahwa manajemen tidak hanya diterapkan dalam organisasi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.
Ingatlah, gagal merencanakan sama saja dengan merencanakan kegagalan. Oleh karena itu, mulailah merencanakan setiap aktivitas dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.